Pendengar setia Misteri Malam. Malam ini saya akan menceritakan kisah dari seorang ibu rumah tangga bernama Linda yang tinggal di sebuah kampung kecil bernama Kampung Tengah. Kampung ini terkenal karena kehidupan masyarakatnya yang sederhana dan tenteram. Tetapi beberapa tahun belakangan kejadiannya berubah menjadi penuh misteri. Cerita ini bermula ketika Linda dan suaminya, Arman, mulai kehilangan uang dari dompet mereka. Awalnya hanya sedikit, 50.000, 100.000, namun lama-kelamaan jumlah yang hilang semakin besar. Yang aneh, tidak ada tanda-tanda rumah mereka dibobol maling. Suatu malam, Linda memutuskan untuk berjaga. Dia meletakkan dompetnya di atas meja ruang tamu, memastikan semuanya terkunci rapat. Dia kemudian bersembunyi di balik tirai sambil memegang senter. Pukul 2 dini hari, dia mendengar suara kecil seperti langkah kaki anak-anak. Awalnya dia berpikir itu hanya tikus, tetapi langkah kaki itu terlalu berat untuk seekor tikus. Jantung Linda mulai berdetak kencang ketika dia melihat sesuatu bergerak di sekitar meja. Dari balik tirai, dia melihat sosok kecil, tubuhnya tidak lebih dari setinggi lutut orang dewasa. Makhluk itu berkulit abu-abu, kepalanya botak dan telinganya runcing seperti peri. Makhluk itu dengan lincah memanjat meja, membuka dompet Linda dan mengambil uang di dalamnya. Linda gemetar, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia langsung menyalakan senter, dan makhluk itu menoleh. Matanya merah menyala seperti bara api. Dalam sekejap, makhluk itu melompat dan menghilang ke arah dapur. Linda berteriak memanggil Arman, yang segera bangun dan menyalakan semua lampu di rumah. Tapi makhluk itu sudah tidak ada. Mereka mencoba mencari jejak, tetapi hanya menemukan gumpalan tanah kecil di lantai dapur. Keesokan harinya, Linda menceritakan kejadian itu kepada tetangganya, Bu Siti, seorang wanita tua yang dikenal memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib. Bu Siti langsung terdiam mendengar cerita Linda. Itu tuyul, Neng. Mereka mencuri uang untuk majikannya. Biasanya, mereka dikirim oleh orang yang melakukan pesugihan, kata Bu Siti. Bu Siti menyarankan Linda dan Arman untuk menjaga rumah mereka dengan benda-benda yang katanya bisa menangkal tuyul, seperti bawang putih, cermin kecil, dan jarum yang ditaruh di dompet. Namun, kejadian aneh terus berlanjut. Suatu malam, Arman yang sedang bekerja di ruang tamu mendengar suara cekikikan anak-anak dari arah dapur. Dia memberanikan diri untuk mengecek, dan ketika dia membuka pintu dapur, dia melihat beberapa sosok tuyul sedang berkumpul, seolah-olah berbagi hasil curian. Arman langsung membaca doa yang diingatnya, dan makhluk-makhluk itu lari terbirit-birit, meninggalkan jejak tanah di lantai. Keadaan semakin mencekam ketika mereka menemukan tetangga sebelah rumah, Pak Jaya, yang terkenal sebagai orang kaya mendadak, datang mengetuk pintu rumah mereka. Dengan nada canggung, Pak Jaya meminta maaf atas kejadian yang dialami Linda dan Arman. Maafkan saya tidak tahu kalau tuyul-tuyul itu akan membuat kalian susah, katanya dengan wajah penuh penyesalan. Pak Jaya mengaku bahwa dia telah melakukan pesugihan dengan bantuan tuyul untuk memperkaya dirinya. Namun dia tidak mampu mengendalikan mereka, sehingga mereka mulai mencuri dari tetangga sekitar. Linda dan Arman meminta Pak Jaya untuk segera menghentikan semua praktiknya. Namun sebelum sempat dia melakukannya, kabar mengejutkan datang beberapa hari kemudian. Pak Jaya ditemukan tewas di rumahnya dengan tubuh penuh luka cakaran kecil seperti bekas kuku. Penduduk kampung percaya bahwa tuyul-tuyul itu memberontak dan membunuh majikannya. Setelah kejadian itu, Linda dan Arman tidak lagi diganggu, tetapi cerita tentang tuyul di Kampung Tengah tetap menjadi peringatan bagi siapa saja yang mencoba jalan pesugihan. Pendengar Misteri Malam, kisah ini menjadi pengingat bahwa kekayaan instan selalu datang dengan harga yang mahal. Apakah Anda berani mengambil risiko seperti Pak Jaya, atau lebih baik hidup sederhana tanpa gangguan makhluk gaib? Sampai jumpa di cerita berikutnya. Selamat malam dan ingat, malam adalah waktu di mana yang tak terlihat mulai menunjukkan dirinya.